Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Intradaily ya. Kita ngobrol santai masalah saham. Nah, hari ini ada saham yang menarik ya. Selain Toba yang udah kita rekomendasiin ya untuk Pak dan ini juga ada berita menarik nih Mas tentang KRYA sama si Laba nih. Ya, katanya si Laba ini akan ambil alih 70% saham. Nah, kira-kira gimana nih Mas prospeknya untuk laba dan karya nih. Karena kan udah naik juga lumayan kenceng nih untuk laba sama karya. Kita boleh nambah posisi atau kita udah stop nih. Gimana nih Mas pasarnya? Oke, silakan Mas Proses. Oke. Nah, ini yang sebelum laba itu naik, karya dulu yang dia naik ya. Sempat coba kita langsung lihat karya ya. Betul-betul Mas. Nah, itu yang beberapa kali kita cerita kalau biasanya itu suatu saham itu kadang itu kita atau news tergantung kan. News itu kan request karya, ya. Gimana sih karya lupa gue. Apa sih ini ya? Ini ya karya KR KRY. KRYA Mas. Nah biasanya kan ada tuh saham yang dia naik dulu, naik baru dikeluarin news gitu ya. Ada yang belum naik keluar news gitu. Nah jadi sebenarnya tergantung strategi dari bandarnya gitu sebenarnya kan. Cuman kalau kita lihat nih karya ya, kalau kita lihat di weekly karya itu sebelum kemarin itu memang dia udah naik tiba-tiba naik yang waktu di April ya. Kemudian dia turun lagi, kemudian dia naik lagi yang di sini di pertengahan akhir Juni ya. Kalau nggak salah kita juga pernah Om Budi juga pernah Betul-betul Mas. rekom rekom karya juga kan di sini ya. Nah ini bisa kalau kayak gini nih ini ya pengalaman kita ya dan gue sharing juga ke teman-teman kalau misalkan dia sahamnya naik gitu ya kemudian karena suspend bandar yang sebelumnya itu jual barang dan mungkin akan diganti sama bandar lain. Nah, kemudian dia naik lagi. Nah, makanya sebenarnya kita yang penting itu adalah kita navigasi aja di market gimana. Apakah dia kembali lagi momentumnya gitu, kembali akumulasi, atau dia udah nggak ada lagi gitu ya. Apalagi ketika dia di daily ini dia ngedobrak lagi Bollingernya dan di weekly dia kembali lagi dia akumulasi dan momentumnya naik lagi. Nah artinya berarti ada sesuatu nih gitu. Nah di situ sebenarnya ini biasanya ya rahasia kita dapat saham-saham multi bagger itu seperti itu. Jadi ketika saham naik itu beberapa persen gitu ya, kemudian dia konsisten naik gitu, naik turun tapi naik, kemudian dijaga terus sama bandarnya. Ketika dia turun dia pasti dihalangi sama bandarnya dan momentumnya kita lihat dari high trade-nya gini, dia terus naik, ML2 naik, ML3 juga naik gitu ya. Nah itu indikasi sebenarnya, indikasi ada sesuatu. Sesuatu itu kadang kalau kita ada koneksi ke di root emiten itu, dia kita enak gitu ya. Nah kalau kita retail ini kan nggak ada koneksi ini. Nah kita biasa ikutin aja, simply ikutin aja. Kita tinggal bagi-bagi amunisi aja. Nah ini yang gue bilang itu retail itu selalu di market itu stratanya tuh paling paling bawah gitu. Nah, bandar-bandar dia tuh sebelum ada ini ya apa news kalau diakuisisi ini atau mengakuisisi gitu, bandar sebenarnya dia udah tahu. Dia udah tahu duluan dari emitennya, dari di rootnya. Kayak dia angkat gitu ya. Nah, kalau dia konsisten ngangkat, itu artinya ada sesuatu gitu ya. Nah kalau kita lihat gimana nih setelah keluar newsnya karya gimana nih sama laba nih. Nah sebenarnya kita tinggal ngikutin aja nih di marketnya. Kalau kita lihat karya itu kan masih on track. Selama on track ya kita kawal aja, kita ikutin. Nah, kalau belum ada barang gitu ya, kemudian muncul news gini, berarti kita nunggu di ML2 sini sambil kita tetap jaga apakah newsnya itu masih on track apa enggak di weekly sama monthly-nya gitu. Coba kita lihat monthly ya, monthly dari karya ini.
Nah, monthly-nya juga sebenarnya kalau kita lihat dari awal dia udah dari April ya, dari April dia udah naik itu masih on track semua nih. Jadi news dari karya ini masih on track sebenarnya, jadi bisa kita ikutin. Laba juga gitu. Ya kan yang posisi laba ya, laba sebenarnya masih di bawah. Lalu coba kita lihat ya, laba kalau di laba itu malah monthly-nya itu baru improving, weekly-nya baru akumulasi. Jadi kalau perbandingan risk to reward-nya itu adalah lebih mending laba. Soalnya karya juga masih oke, cuman karena udah naik dan sudah naik 4 bulan, ya kita udah agak ketinggalan gitu ya kalau baru mau masuk gitu sih. Masih on track semua, tapi selama masih on track semua sih masih oke lah. Kita tinggal ikutin aja nanti di marketnya gimana. Gitu. Oke, itu untuk laba sama karya ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya dulu, Mas Wildan atau Mas Rizky, mau request saham, mau dibahas? Coba Toba Mas, Nah, coba coba. PTMP Om. Ini Mas Rizky PTMP. Nah, kayak PTMP nih, PTMP itu kan kemarin udah kita bilang ambil tuh PTMP. Nah, ini kayaknya baru naik nih PTMP. Naik lagi. Ya ini Om udah naik 8% nih. Nah, udah naik 8-9%. Nah, itu jadi ketika kita kan selalu share newsnya ya, dan kita selalu share fundamentalnya. Kita juga udah lengkapi teman-teman dengan iTrade XGPT untuk melihat juga pilar satunya, fundamental emitennya gimana gitu. Nah kayak kemarin kan dia kita juga bilang ambil ketika dia iTrade-nya bagus, pokoknya itu jadi hukum loh di kita. Ketika iTrade-nya bagus weekly daily, ya momentumnya naik nih daily dan masih akumulasi, ketika ditarik dia ke area ML2 itu ambil. Kayak kemarin dan hari ini malah sempat dibawa bouncing down di bawah ML2 kan sampai 104 105 ya. Sedangkan ML2-nya tadi itu adalah di 108 109. Nah, kalau kita lihat nih posisi sekarang nih, ini kan naik lagi. ML2-nya tuh ngikutin, jadi dia dinamis, namanya juga statistik dinamis ya. Sekarang ML2-nya tuh di 116. Nah, kita ikutin tuh. Jadi misalkan hari ini naik, kalau nggak mau ngambil ya udah, tapi besok itu misalkan mau ngikutin lagi, ambil lagi di 116 gitu. Nah, ini masih on track terus kan, daily juga on track. Coba kalau kita lihat dia monthly-nya. Jadi monthly ini fungsinya itu adalah untuk mengetahui seberapa masih on track itu news atau narasi-narasinya. Nah, kita lihat ini masih on track nih. Baru bulan kedua dia mulai akumulasi. Jadi udah sangat bagus. Nah, targetnya sih ya kalau bisa kan kita dari target fundamental nih. Udah datang. Target fundamental kan kita kemarin hitung di 150 sampai 200. Tapi bisa kemungkinan dia ada adjustment lagi. Nah, itu target fundamental. Itu target fundamental. Target market belum tentu gitu karena market punya keputusan sendiri. Ya bisa naik sampai lebih dari itu atau bisa ATH, kita nggak tahu. Makanya kita kalau biasa kita bilang itu adalah kita ngambil jalur humble aja di market. Market mau gimana, kita ngikutin aja. Dia terus naik kita ikutin. Kita nggak ngatur market, kita juga nggak resist di market. Kalau misalkan dia nggak nyampe 150 langsung turun ya udah kita turun juga gitu aja sih. Nah, masih on track ini bagus lagi nih, makanya kemarin kita bilang ambil kalau merah-merah bagus udah tuh ambil dah gitu. Sip. Ada lagi ini Just dari Gandos, mantap Disco. kan gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Coba kita lihat Atau dari Toba Mas ya. Moses ada yang mau di Coba request? kita lihat Toba ini juga kalau yang kita lihat nih MLY Toba ya. Toba ini lumayan kita lihat pakai MLY, kita lihat bulanan seberapa on track atau masih on track nggak news yang membawa dia dulu naik. Nah, kita ngelihat dari MLY ini. Nah, kalau kita lihat dia bagus lagi nih Toba nih.
ini udah muncul lagi panah biru, panah putihnya lagi gitu ya. Tapi kalau belum masuk nih Toba, ya udah nggak usah kejar di 845 nih. Dia masih kemungkinan dia akan turun lagi ke area-area 800. Nah, besok itu ini kan udah di weekly-nya masih oke nih. Berarti begitu besok itu atau minggu depan dia merah-merah lagi, ambil merah ambil gitu. Nah ini contohnya gitu kan. Jadi kemarin-kemarin juga sempat Toba itu naik. Lihat nih, bahkan di weekly juga kan. Kemarin kan kita bilang dia dekat ke dia retrace ke ML2, lihat dia di weekly ya. Candle merahnya ini kan dia nempel ke ML2-nya kan. Habis itu dia mantul lagi kan. Nah itu. Jadi kita ML2 ini powerful banget. Makanya kita sampai buat dia sampai sampai jadi buat hukum sendiri kita kan, ada hukumnya gitu, hukum statistik machine learning di ML2 ini gitu Mbak. Sebenarnya ada juga misalkan PGEO sebenarnya dikasih merah-merah gini ambil sih, cuman dia memang kalau dia break 1600 baru oke. Karena kalau dibanding PGEO sama Toba, mending Toba. Kenapa? Perbandingannya adalah di weekly. Lihat nih, kalau Toba tadi dia naik lagi di atas ML2-nya, kalau PGEO itu masih di bawah ML2-nya. Jadi PGEO sebenarnya masih status sell on strength. Jadi kalau mau ambil, mending ambil Toba. Gitu. Atau ya PTNP tadi. Gitu. Jadi sebenarnya enak kan, pakai ada tools kita navigasi market. Kita bisa ngelihat sebenarnya market itu lagi ngapain, posisinya gimana gitu. Jadi kita sangat enak gitu. Nah biasanya juga tipsnya juga nih buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang ada waktu di market gitu ya. Sebenarnya waktu itu di channel juga sudah kayak saya kasih tahu tipnya. Jadi kalau misalkan nih, biasanya juga ini yang kita pakai, ini juga yang saya pakai. Kenapa saya selalu dapat yang bagus-bagus, misalkan PTMP dapat, Mina dapat, yang keras dulu dapat, ya kayak gitu. Karena teman-teman yang coba, karena saya juga kalau misalkan dedikasi waktu kayak tiap jam itu, misalkan coba lihat running trade, yang dilihat itu adalah running trade-nya. Nah, ya di running trade itu kan ada lalu lalang tuh, saham apa aja lalu lalang kan. Nah, kalau misalkan saham lalu lalang itu ada yang hijau, nah dan belum pernah dilihat eye trade-nya gitu ya. Nah, baru kita catat nanti lihat eye trade-nya bagus gak gitu. Karena kadang kayak saham karya lah dulu. Saham karya itu yang sebelumnya itu nggak diperhitungkan, dia tiba-tiba naik dan rame, berarti ada sesuatu. Nah, kalau misalkan belum ada newsnya, kita keep dulu, tapi kita lihat di market, fundamental marketnya itu ternyata on track nih gitu, maksudnya trade-nya bagus. Nah, itu bisa ikutin nih. Nah, bisa jadi memang nanti setelah beggar dia baru keluar newsnya, atau setelah naik banyak dia keluar newsnya. Kayak gitu, jadi kita untuk nyari menu-menunya itu makanya saya selalu jarang pakai screening. Kalau screening itu kan dia berdasarkan hasil mesin dari statistiknya ya. Tapi pergerakan market itu yang paling jos gandos itu yang paling langsung jalan itu adalah sentimen market. Nah makanya caranya tipsnya itu adalah lu lihat yang lalu lalang gitu ya. Misalkan nih sekarang nih kalau kita lihat ya, yang lalu lalang itu kan ada naik, ada AAD, ada FAS, ada Toba, ada Cuan kayak gini ya. Nah, ada GTBO. Nah, coba langsung kita lihat. Terus langsung gue lihat nih, misalkan gue lihat GTBO gimana, terus naik gimana, gitu loh. Nah, ketika ternyata di iternya bagus, nah gue langsung masuk tuh, gue ikutin tuh. Kayak GTBO. GTBO ini kan weekly lumayan bagus lagi nih. Monthly dia udah mulai improving nih, daily udah kejedot Bollinger nih. Udah mulai ada akumulasi, ML2 udah mulai naik ke atas. Nah, ini gue catat. Yang ini gue catat, nanti closing gue ikutin. Dia masih on track apa enggak, besok gue ikutin. Nah kalau dia misalkan dia ternyata dia bagus, nah itu gue masuk. Terus lihat naik juga gitu. Naik ini kan sebelumnya dia turun, kemudian dia mulai ada naik lagi. Di daily dia masih ada sideways, oke belum, tapi ada potensi nih gitu.
Karena di daily dia udah mulai ML2-nya udah mau naik dari ini. Cuman di weekly dia masih improving. Udah kita catat di watches dulu nih gitu. Nanti mungkin minggu minggu depan lagi dia akan naik, gua akan ikutin gitu. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan belum dapat, gue lihat lagi. Misalkan apa nih yang lagi jalan. Main, ada main ya. Adalah main. Jadi kita risetnya kayak gitu tuh. Cara ngeriset tuh kayak gitu. Lihat main, oh ternyata belum bagus nih gitu, dia sideways, kemudian weekly-nya juga ini, daily-nya juga belum oke gitu kan, ya udah skip, ada lagi lah yang lain. Kayak gitu loh caranya. Apalagi kalau kita udah melakukan itu tiap hari, kita jadinya itu lebih peka. Jadi misalkan nih, kalau misalkan hari Senin naik lagi yang namanya tadi apa namanya naik gitu ya, oh kemarin gue udah lihat nih berarti dia on track nih, ada yang ngejagain nih gitu, jadi insting kita tuh main. Dari situlah kita tuh instingnya main. Misalkan nih sekarang ada yang lagi gerak tuh unik, nah gitu caranya gitu ya. Coba kita lihat ada unik, ada PTRO gitu ya, nih ada Telkom, ada TCPI, banyak kan ya. Nah kalau kita lihat unik, unik nih monthly-nya tuh turun. Terus weekly-nya turun, daily-nya juga turun. Ya udah ini skip. Kalau misalkan hari Senin ada lalu lalang lagi unik, oh itu gue skip. Karena gue udah bisa prediksi. Weekly-nya aja belum ada akumulasi, improving aja belum. Monthly-nya juga dia lagi ini apa namanya distribusi parah, momentumnya belum ada. Ya udah gue skip. Itu loh. Jadi semakin kita lakukan tiap hari itu, jadi semakin efektif kita nyari saham-saham yang bagus gitu loh. Itu caranya gitu ya teman-teman ya, paham ya? Kayak misalkan nih ada lagi RAM, kita lihat RAM, gitu ya. Jadi cara ininya tuh kayak gitu, cara ngerisetnya gitu. Nah kayak RAM nih, RAM monthly udah mulai improving, weekly juga baru improving, tapi masih sideways, weekly-nya, daily juga masih sideways. Oh ini berarti belum. Dari sini kita bisa ini nih, bisa forecast. Oh berarti ini masih nunggu beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi. Yaudah skip, next dulu yang lain. Kayak gitu loh. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Gitu Om. Oke, sip. Oke, Mas, mungkin udah ya. Nanti kita Udah. lanjut lagi di intraday minggu depan. Ya, karena besok udah long weekend. Saham-saham kita udah terbang semua ya. Jadi teman-teman silakan kalau yang udah cuan jangan pusing untuk ambil duitnya gitu ya. Jangan pusingnya itu karena merah. Kalau di saham kita itu pusingnya mau TP di mana gitu ya. Iya. Kalau Oke, sip. kalau Oke. kalau iTrade itu bukan pusing loss, jadi kita pusing cuannya. Ini udah bisa di TP belum ya? Ini udah TP-nya di mana ya? Udah kayak gitu pusingnya, tetap pusing tapi pusingnya lebih enak. Oke, sip. Oke, Mas Oke, Moses, oke. thank you ya untuk Oke, minggu thank ini, you. Mas. Thank you, Sampai mantap. ketemu di hari Senin. Oke. Puas semua ya Jos Gandos ya. Ya. Oke, Jos. sip. Thank you semua.